Perkenalkan, nama saya Kadek Febrianti dengan NIM 2012105111, mata kuliah Supply Chain Management kelas A, semester 5. Baiklah, langsung saja. Di sini kita akan menghitung dataset dari 15 mahasiswa yang memprogram mata kuliah data mining yang akan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu kelompok pintar, sedang, kurang, dan dihitung menggunakan SSE yang nilainya K menggunakan metode K-means. Adapun datanya di sini itu nama mahasiswa, UTS, tugas, dan UAS. Hal pertama yaitu kita menentukan dulu jumlah cluster yang akan dibentuk. Di sini kita membentuknya cuma 3 saja, yaitu pada kelompok pintar, sedang, dan kurang. Pada kelompok pintar kita memberi simbol C1, dan untuk sedang C2 dan kurang C3. Kemudian kita tetapkan clustering awal secara random. Dataset yang dipilih itu hanya 3, yaitu diantaranya pada cluster 1 atau C1 kita ambil data dari gede, karena nilainya paling tinggi. Terus pada cluster 2 nya kita ambil nilai 70 dari data Hafiz. Terus yang cluster 3 nya kita ambil nilai 60, yaitu dari data Jessica. Kita kasih masuk data UTS nya, tugasnya, dan UAS nya. Setelah data semua dialokasikan ke dalam cluster terdekat, kemudian kita menghitung data ke jarak cluster menggunakan rumus DJIJ sama dengan akar P 5K sama dengan 1 buka kurawal XJIK dikurang XJK tutup kurawal pangkat 2. Terus cara perhitungannya yaitu pada data pertama sama dengan akar 89 dikurang 96. 89 ini berasal dari pada data pertama, yaitu pada data Roy, mahasiswa bernama Roy. Terus 96 yaitu dari data cluster yang telah dipilih. Pangkat 2 ditambah 90 dikurang 96. 90 ini berasal dari data UAS, data pertama, dikurang 93 dari data cluster yang dipilih. Pangkat 2 ditambah 75 kurang 82 pangkat 2, hasilnya yaitu 12 di 56,981. Dan pada data kedua begitu juga perhitungannya, yaitu akar 89 dikurang 70, akar 2 ditambah 90 dikurang 75, 2 ditambah 75 dikurang 80, akar 2 sama dengan 24,71841. Begitu juga perhitungan seterusnya sampai data ke-15. Setelah selesai perhitungannya ke-15 data tersebut, maka dapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita melakukan perhitungan yang didapatkan dari hasil tersebut. Jadi kita cari data atau nilai mahasiswa yang terendah, yaitu pada data pertama atas nama Roy memiliki data terendah itu berada pada C1, yaitu clustering 1. Untuk yang kedua itu berada pada clustering 1 juga. Terus yang untuk ketiga Iqbal berada pada C2, dan Dilan itu berada pada clustering 3. Pada Ratna berada pada clustering 3 juga, dan begitu seterusnya.
setelah dikelompokkan, kita kembali mencari titik pusat berdasarkan rata-rata clustering baru yang didapat dari rumus nilai hasil dikurang banyak hasil. Perhitungannya yaitu pada cluster 1 pada nilai UTS-nya 89 dikurang 90 ditambah 90 ditambah 90. Ini nilai 89-nya itu dari nilai pertama mahasiswa itu pada Roy ditambah 90 itu nilai tugas, tambah lagi 90 ditambah lagi 85 baru dikurang 5 sama dengan 90. Terus pada cluster kedua pada nilai tugasnya yaitu 9 nilai hasil 90 tambah 71 tambah 85 tambah 93 tambah 90 dibagi 5 mendapatkan 85,8. Dan pada cluster ketiga pada nilai UAS-nya yaitu nilainya 70, data nilainya itu 75 ditambah 95 tambah 81 tambah 85 tambah 88 dibagi 5 mendapatkan hasil 84,8. Kemudian setelah mendapatkan hasil rata-ratanya, kita melakukan perhitungan pada perhitungan cluster 1 dan 2 dijelaskan dalam tabel. Didapatkan hasil yaitu pada cluster 1 90 nilai UAS-nya, terus nilai tugasnya 85,8 dan UAS-nya adalah 84,8. Yang pada cluster 2 begitu juga dan pada cluster 3. Kemudian setelah itu kita lakukan kembali langkah ketiga dari titik pusat clustering yang tidak berubah menggunakan rumus ini. Yang dimana pada data pertama kita akarkan 89 dikurang 90, 89 itu sudah pasti dari data awal pada nama mahasiswa, bahwa dikurang 90 itu dari cluster yang pertama tadi yang kita dapatkan, angka 2 ditambah 90 dikurang 85,8 dari data cluster yang kedua, terus ditambah 72,84,8 itu dari hasil cluster pertama yang ketiga, angka 2. Jadi hasilnya itu 10,70887482 yang pada data kedua yaitu akar 89 dikurang 70 nya udah pasti dari cluster kedua, ditambah 90 dikurang 71,25 dari data cluster yang kedua tabel kedua, ditambah 75 dikurang 75,2 75 ini dari cluster tabel ketiga yang hasilnya 26,69386634. Begitu juga perhitungan seterusnya sampai sesuai langkah ketiga. Setelah melakukan perhitungan tersebut, maka hasil yang didapatkan itu seperti ini. Kemudian kita kelompokkan lagi menurut nilai atau data terkecil, yaitu pada nama mahasiswa Roy yang pertama, nilai terkecilnya itu berada pada cluster yang pertama. Dan untuk Sinta berada pada cluster yang pertama juga. Untuk Iqbal itu pada cluster yang kedua. Kalau untuk Dilan pada cluster yang ketiga. Terus pada Ratna berada pada cluster yang ketiga juga. Terus Mary pada kedua dan dikelompokkan begitu seterusnya. Setelah didapatkan hasil pengelompokan data nilai paling terendah, kita bisa melihat dari tahap pertama dan tahap kedua. Maka hasil sudah sesuai dengan pengelompokan clustering, maka dapat dihasilkan atau dapat dikelompokkan bahwa
siswa tersebut masuk ke dalam kelompok apa? Seperti yang pertama, pada nama mahasiswa Roy, dia termasuk kelompok pintar, dan Sinta pintar, dan pada Iqbal dia termasuk kelompok sedang, dan Dilan termasuk kelompok kurang, Ratna juga termasuk kelompok yang kurang, Mary terdapat kelompok yang sedang, kalau Rudi termasuk kelompok yang pintar, dan begitu seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.